perkenalkan nama saya Emilia Subekti dengan NPM 2414071075. Di sini saya akan mempersembahkan video rangkaian saya. Silahkan ditonton ya. Di sini merupakan schematik rangkaian pertama, yaitu kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Di sini kita akan mengukur tegangan AC dan tegangan DC. Kita masukkan kabel AC, kita masukkan ke papan. Setelah itu kita ambil dioda. Nah, dioda ini kita masukkan di sebelahnya, yang warna merah ya. Di situ kita bakalan ambil kapasitor. Kapasitor kita masukin ke samping kaki dioda sejajar. Setelah itu kita bakalan ukur arus AC-nya, tegangan AC itu berapa. Jadi tegangan yang kita dapatkan itu 5,8. Setelah itu kita pasangkan kembali kabel AC-nya. Nah, habis itu kita ambil resistor. Resistor kita masukkan di samping kapasitor. Terus kita bakalan ambil LED, kita masukin di sejajar ya sama resistor. Dan di kaki sebelahnya itu di bagian plus, terus itu kita bakal ambil kabel jumper, itu kita masukkan ke arus AC dan kapasitor. Setelah itu kita ambil jumper lagi, kita masukin di LED, samping LED dan di sebelah kapasitor. Nah, di sini kita bakalan balik LED-nya, karak balik. Habis itu kita ukur kembali berapa tegangan resistor dan kapasitor. Hasil yang kita dapat itu 16. Setelah diukur, kita diamkan berapa menit, LED akan mati. Ini merupakan skematik rangkaian kedua, yaitu potensiometer sebagai perubahan intensitas cahaya pada LED. Mari kita saksikan rangkaiannya. Baik, kita lepas terlebih dahulu rangkaian satu tadi ya. Tapi yang jumper yang di bagian posisi kapasitor nggak kita lepas, kita masukin aja di sebelah kanan, itu negatif. Setelah itu kita ambil jumper, kita masukin di sisi dioda di bagian kiri. Terus kita ambil potensiometer. Di sini jaraknya terserah ya, yang penting sama. Nah, di sini aku di tengah-tengah. Terus kita ambil jumper untuk menghubungkan kaki potensio di bagian depan. Di sini ini kaki potensio yang bagian input kita masukin. Terus di bagian output itu kita masukin di sebelah kanan. Setelah itu di tengah kita ambil dulu resistornya.
kita memasukin jaraknya, ini aku ambil 4, tapi di sebelahnya ya, itu kita masukin juga jaraknya 4. Nah, setelah itu kita ambil LED, kita masukin di samping resistor. Dan sampingnya itu kita masukin di bagian positif kakinya LED. Nah, jumpernya kita masukin di samping kaki resistor di paling bawah. Setelah itu kita ambil kabel jumper, kita masukin di depan LED. Kabel jumper kita masukin depan LED. Lalu kita putar potensiometernya, bisa dilihat cahaya lampu berubah. Ini merupakan skematik rangkaian ketiga, yaitu transistor sebagai saklar otomatis. Kita menggunakan tipe NPN. Mari kita lihat rangkaiannya. Jadi pertama-tama kita ambil resistor ukuran 1000, kita masukkan di positif, sampingnya dekat arus AC. Kita pasang dengan pas dulu. Di situ kita ambil LED. Kita sejajarkan dengan resistor. Kita ambil, pasin dulu ya LED-nya agar bisa menyala. Nah, di sini jika sudah pas, kita ambil kabel jumper, terus kita akan masukkan kabel tersebut di samping kaki LED. Saat itu kita pasang transistor ukuran 41C. Kita ambil kabel jumper. Kabel jumper ini akan kita masukkan di bagian transistor berukuran 41C. Jadi kabel jumper ini kita masukkan ke kaki transistor di bagian tengah, yaitu output. Setelah itu kita pasang di samping LED. Nah, habis itu ambil lagi kabel jumper, kita masukin di bagian input di transistor, pasangnya yang pas agar dia mau hidup ya, guys. Nah, di sini agak sedikit kesusahan ya. Jadi yang input ini kita masukkan ke sisi positif. Kita pasin lagi apakah biar benar-benar terpasang. So kita ambil kabel jumper lagi di bagian ground, lalu kita pasang resistor. Setelah itu yang ground
Kabel jumpernya kita masukin di kaki resistor sejajar. Setelah itu kita ambil kabel jumper lagi di kaki bagian atas resistor. Kita pasin terlebih dahulu. Kita lakukan memasang jumper di bagian sisi resistor, habis itu kita masukkan ke sisi negatif. Lalu lampu akan menyala. Nah, selanjutnya ini adalah skematik rangkaian keempat, yaitu power supply jammer menggunakan regulator. Mari kita lihat rangkaiannya. Jadi kita ambil transistornya, kita masukin ke papan, kita pasin, jangan sampai lepas. Setelah itu kita ambil kabel jumper di bagian tengah, yaitu output. Kita masukin di sisi negatif. Setelah itu kita ambil jumper lagi. Jumper tersebut kita arahkan di bagian input. Setelah kita benarkan, kita ambil kabel jumper, kita arahin ke sisi positif. Setelah itu kita ambil kabel jumper lagi untuk bagian input. Kita pasang USB di papan board. Lalu kita ambil USB. Lalu kita ambil jumper tersebut, kita arahkan di USB di bagian kaki USB, yaitu input. Setelah itu kita ambil jumper lagi. Jumper ini kita arahkan di kaki USB bagian output. Setelah itu kita ambil bagian sisi jumper tersebut, kita arahkan ke bagian positif di papan. Setelah itu kita akan ukur berapa besar tegangan dari USB tersebut. Kita mendapatkan tegangan yaitu 0,1. Lalu kita lepaskan bagian jumper input dan output USB. Kita akan ukur berapa tegangannya. Tegangan yang kita dapat yaitu 0,1. Kita balik, jadi tegangannya itu 0,6. Di sini adalah rangkaian terakhir, yaitu pengukuran arus pada LED. Di bagian sini kita akan mengukur arus tersebut
tersebut. Mari kita lihat bagaimana cara merangkainya. Jadi kita ambil resistor dengan ukuran 220, kita pasang di bagian papan yang positif. Setelah itu kita ambil jumper dipasangkan di atas resistor, habis itu kita pasang di bagian posisi positif papan. Lalu kita ngambil LED warna merah, kita pasang di bagian resistor dan kabel jumper. Setelah itu kita ukur berapa tegangan resistor. Di 220 lampu redup, kita ganti resistor dengan ukuran 1000. Ini resistor ukuran 1000-nya. Kita pasang. Lalu kita ukur kembali berapa tegangan resistornya. Di 1000 lampu menyala terang. Kita ganti lampunya dengan lampu warna biru. Kita pasang lampu warna biru di tempat seperti warna merah. Lalu kita ukur lampu tersebut di resistor 1000. Lalu kita ukur kembali, pastikan multimeter yang digunakan itu berfungsi dengan baik. Setelah itu kita ukur dan lampu menyala terang. Kita ganti dengan resistor 220. Apakah lampu warna biru redup? Kita pasang resistor 220 di tempat yang sama dengan resistor 1000. Kita ukur kembali apakah lampu warna biru akan redup atau tidak. Jadi lampu warna biru redup sama seperti lampu berwarna merah di ukuran resistor 220. Jadi kesimpulannya, jika resistor besar maka lampu akan menyala terang. Jika resistor dengan ukuran kecil maka lampu akan redup. Baik, selanjutnya kita akan mengukur arus pada LED. Nah, di sini kita akan ukur LED warna biru dengan resistor 1000. Jadi kesimpulannya itu terdapat angka 1. Kita ubah dengan LED 2220. Kita ambil resistor 220, kita pasang sama dengan LED 1000. Setelah dipasang, kita ukur kembali. Jadi hasilnya tetap sama, yaitu 1. Kita ubah dengan LED warna merah. Kita pasang LED warna merah di tempat yang sama dengan LED biru. Kita ukur kembali. Hasilnya tetap 1. Kita ubah resistor di resistor 1000. Kita pasang resistor 1000 sama dengan resistor 220 dan hasil juga 1.